Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bawa setiap pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan hadir di setiap pujian umatnya, haleluya. Amin, Yesus. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kelepasan terjadi bagi kami, kesembuhan terjadi bagi kami, kemenangan terjadi bagi kami ya Bapa, haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan hadirat-Nya menguasai setiap kita. Haleluya Yesus. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, haleluya Yesus, haleluya. Kuasa yang Kau ada di sini Tuhan. Kau melawan setiap kami umat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Terjadi di sini. Ku yakin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Angkat setiap tangan-Mu kepada Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya Yesus. Kau ada di sini. Melawat setiap kami hadir di sini ya Tuhan. Kau sedia melawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kau yang akan memberikan kelepasan bagi kami. Kau yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengambil alih Tuhan. Jalannya ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya ya Tuhan. Biarlah umat-Mu boleh merasakan sukacita kelepasannya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Pengurapan otoritas dari surga turun bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu satu oknum yang tidak suka kami beribadah kepadamu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking hanya dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu percaya Roh Kudus ada di sini? Amin. Amin. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita.
terimalah dengan penuh sukacita, karena itu kekuatan bagi kita, itu sumber penghiburan bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Amin, haleluya. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin, amin, haleluya Yesus. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Ketika Roh Kudus ada di tempat ini, Dia berkuasa untuk memerdekakan setiap kita dari setiap belenggu-belenggu, baik itu sakit penyakit, baik itu setiap pergumulan persoalan kita. Percayalah, Dia yang sanggup memberikan pemulihan bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh-Mu
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hatimu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
meminta hadirat-Mu. Kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami. Itu sebabnya saat ini kami membuka hati kami untuk kami boleh sedia dilawat dan dijamah oleh Engkau. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan mengambil alih di dalam setiap beban dan pergumulan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami akan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Engkau lewati ya Tuhan. Kuasa Allah yang dahsyat akan melawat dan menjamah kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini silahkan Roh Kudus Engkau Allah akan mengambil alih di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan melembutkan setiap hati kami. Dan biarlah kami boleh terbuka di hadapan-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saat ini saya kira percaya kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala untuk mencarikan Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan saudara-saudara, yaitu hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan saat ini hari ke-50 Pentakosta, saudara-saudara, merupakan hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati semua murid-muridnya, saudara-saudara. Dan Yesus katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Ya, tunggu di atas loteng Yerusalem, Tuhan akan memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan di hari yang ke-50 itu saudara-saudara, semua murid-murid Tuhan, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, penting sekali untuk saudara dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Janji itu sudah diberi buat kita semua. Tinggal saudara dan saya menerimanya. Apa yang harus saudara dan saya lakukan adalah terbuka di hadapan Tuhan untuk kuasa Roh Kudus menguasai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang pertama hadir di dalam penciptaan, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan, ya, bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan dikatakan, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah ada dalam penciptaan. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir dalam menciptakan. Jadi saudara, waktu penciptaan itu ya hanya berkata dengan firman, jadilah cakrawala, jadilah ini dan jadilah itu. Saudara-saudara, yang kedua, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir dalam menciptakan manusia. Luar biasa. Kalau yang pertama Allah hanya berfirman, jadilah cakrawala, jadilah langit dan bumi. Tapi yang kedua dalam penciptaan manusia, Allah sendiri yang membentuk manusia. Lalu setelah itu Allah menghembuskan nafas hidup. Betapa spesialnya kita. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, saudara-saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah Allah dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keberadaan Roh Kudus itu, saudara-saudara, pada zaman di Perjanjian Lama. Ini merupakan nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yeskiel pasal yang ke-36
ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yeskiel pasal yang ke-36, tolong ditayangkan, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saudara-saudara, buka kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita boleh menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Saudara-saudara, betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betapa banyak kenajisan yang mungkin pernah kita lakukan. Betapa banyak kita mengecewakan hati Tuhan dengan berhala-berhala. Namun saat ini saudara-saudara, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang akan mentahirkan kamu, melepaskan kamu dari segala kenajisan. Luar biasa. Ayat selanjutnya, ayat 26. Ayat 26, haleluya. Kamu akan kuberikan sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara-saudara, di situ dikatakan, saudara-saudara, ada 2 kata kerja, saudara-saudara. 2 kata kerja di dalam nubuatan perjanjian lama. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan ya, akan kuberikan, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Kuberikan hati yang baru. Karena saudara-saudara, Bapa yang kita sembah mau saudara dan saya berubah dari hati yang sebelumnya mungkin kita tidak taat atau tidak setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan Tuhan bagi hidupmu. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu memiliki satu rancangan yang terbaik buat kita. Rancangan yang terindah. Saudara-saudara, namun seringkali kita menyimpang. Ada sebuah kerinduan di hati Bapa, di hati Tuhan, agar saudara dan saya mau kembali, ya, mau kembali dalam jalan yang saat ini saudara-saudara, jalan yang Tuhan rancangkan. Karena melalui hati yang baru, barulah kita dapat memahami isi hati Bapa. Saudara-saudara, luar biasanya lagi, saudara dan saya akan diberikan juga roh yang baru di dalam batinmu. Roh yang baru yang selalu membawa kita mengikuti ya kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini, saudara, setan tidak akan memunculkan hal-hal atau sosok yang menyeramkan. Enggak, saudara-saudara. Tapi saat ini iblis sedang berusaha untuk menarik kita, menjauhkan kita dari roh Tuhan. Bukan dengan sosok yang menyeramkan. Tetapi saudara-saudara, iblis sedang berusaha untuk membawa kita. Bagaimana kita ya dibawa dengan satu godaan-godaan, kesenangan-kesenangan dunia, keinginan-keinginan daging. Saudara-saudara, sekarang ini kita berada di zaman, di era digital. Ya, iblis sedang berusaha menjauhkan kita dari roh Tuhan dengan apa? Dengan HP itu, gadget itu, games yang membuat waktu kita ya tersita banyak. Iblis sedang berusaha menjauhkan kita dari roh Tuhan dengan apa saja. Bukan hanya sosok setan yang menyeramkan, tidak. Tadi ada banyak tantangan, ada banyak godaan-godaan yang seolah-olah itu hal yang biasa saja. Saudara-saudara,
Namun firman Tuhan mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu, ya, hati yang keras. Saudara, ada banyak di dalam kehidupan kita punya karakter bawaan, ya. Ada hati yang keras. Saudara, namun firman Tuhan katakan, aku akan jauhkan itu. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras? Apakah hati yang keras itu hanya dimiliki oleh orang dunia atau orang yang belum mengenal Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Jawabannya tidak. Bukan hanya buat mereka yang belum mengenal Tuhan, tetapi saudara-saudara, ada orang-orang mungkin yang terlibat di dalam persekutuan, anak-anak Tuhan. Tapi kelihatannya mereka terlihat sangat rohani, tetapi mempunyai kekerasan hati yang luar biasa. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Susah diajak berbicara, emosinya tinggi. Gampang tersinggung, merasa benar dengan pendapatnya. Sulit dinasihati, sulit diubahkan. Kenapa? Karena kekerasan hatinya yang menguasainya. Jadi saudara-saudara, jangan aneh kalau kita melihat di dalam persekutuan pun kita lihat ada hal-hal seperti itu. Namun saat ini saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras. Atau hati yang lembut. Saudara-saudara, sebelum kita bertobat, sebelum orang-orang bertobat, hati orang begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Setelah mengalami zaman Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin melihat perubahan dari seseorang, siapapun itu, suami, anak-anak, atau siapapun yang pernah mengecewakan kita, kita tidak bisa hanya berkata-kata saja. Tetapi kita harus berdoa agar orang tersebut mengalami jamahan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak mungkin orang yang datang ke gereja, tetapi mereka tidak mengalami jamahan Tuhan. Biasa-biasa saja. Tapi saudara akan sungguh-sungguh merasakan ketika kita dijamah oleh Tuhan. Siapapun kita saudara-saudara, betapapun kerasnya orang tersebut, orang itu akan dapat diubahkan. Saya teringat suami atau papa dari Tessa Kaonang. Dia seorang yang begitu luar biasa menyakiti istrinya, KDRT dan banyak hal. Terlibat di dalam dosa seksual dan sebagainya. Berapa tahun istrinya berdoa buat suaminya. Saudara-saudara, ketika dia dijamah oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan mengubahkan dia. Hidupnya diubahkan dan sekarang mereka menjadi hamba Tuhan. Dua-dua suami istri melayani akan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil saudara-saudara. Saudara mungkin melihat enggak mungkin orang ini diubahkan, orang ini begitu keras. Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkannya. Itu sebabnya perlu ada seorang yang berdoa buat orang tersebut. Saudara-saudara, hati, ya, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur dan dibentuk. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Di dalam Amsal 15 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara-saudara, ini nubuatan di dalam kitab Yesaya mengenai Roh Kudus. Di dalam kitab Yoel juga pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan.
Hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ini nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi saudara-saudara. Keberadaan Roh Kudus pada zaman perjanjian baru ini saudara-saudara. Di zaman perjanjian baru ini. Saudara-saudara, Tuhan mau memperlengkapi kita semua. Saudara dan saya diperlengkapi untuk apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi. Punya kuasa yang dahsyat. Untuk saudara dan saya menjadi saksi, memenangkan banyak jiwa. Itu sebabnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau pakai kita semua saat ini. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan mau semua orang boleh diselamatkan saudara-saudara. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saudara dan saya saat ini sudah mengenal kepada Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kita supaya kita boleh memiliki kuasa yang dahsyat itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Samaria, Yudea, dan selanjutnya sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita akan rindukan. Saudara dan saya saat sekarang ini boleh dipakai oleh Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Mari saudara, mohon kepada Tuhan. Khususnya saat ini, mungkin masih ada anak-anak yang belum mengenal kepada Tuhan. Ada suami menangis di bawah kaki Tuhan. Rindukan agar Tuhan melawat dan menjamah dia. Kita tidak bisa berkata-kata. Saudara-saudara, hanya ketika kita sungguh-sungguh berdoa buat dia dan dia dijamah oleh Tuhan, saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan hanya sementara, sampai akhir kehidupan kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan terus akan menopang kita. Kadang-kala mungkin kita lemah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan akan terus bawa dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemarin pada hari Rabu saudara-saudara, Pak Edi dibawa kembali ke UGD. Rasanya saya itu udah kehilangan daya tahan semangat, ini udah kehilangan. Sebagaimana Raja Daud dalam Mazmur 143. Tetapi saudara, roh ini punya satu kerinduan, hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan. Sebelum Pak Edi dibawa ke UGD, saudara-saudara, dari pagi beberapa hari saya berdoa kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan yang luar biasanya, luar biasa saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa dengan mukjizat. Saya sungguh-sungguh yakin itu kuasa Tuhan dan mukjizat saudara-saudara. Sudah tanda tangan gak mau untuk di screening. Kalau tidak mau di screening berarti Bapak tidak bisa transfusi darah, dibawa pulang. Saudara-saudara, sedangkan dia berada dalam keadaan yang lemah dengan HB yang 6. Saudara-saudara, tapi saya katakan di dalam doa Tuhan, aku percaya Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan akan tolong. Sampai keluar hasilnya, tes swabnya sudah negatif, lalu tinggal paru-parunya saudara. Pak Edi itu dari dulu perokok, pasti kan ada abu-abunya di dalam paru-parunya. Itu masih tunggu dokter spesialisnya. Tapi dia katakan jam 4 itu dia katakan, alhamdulillah Bu, gak ada suspek, puji Tuhan. Saudara-saudara, cari darah, ada lagi masalah. Ya Mas Tulin, ya sampai jam 5 pagi Iman, ada lagi masalah, kurang cocok dan sebagainya. Tetapi dokter harus tanda tangan di atas meterai, ini mau diterima atau tidak. Dari bank darah mereka tidak mau tanggung jawab. Tetapi puji nama Tuhan, ya ada darah di bank darah Ciawi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa saudara, itu berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara,
Mungkin kita berada dalam satu keadaan yang rasanya aduh berat banget. Tapi ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku hanya berharap kepadamu. Saudara-saudara, mungkin kita berada juga dalam situasi kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Saudara-saudara, mari latih lutut kita untuk kita berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan sungguh nyatakan kuasanya. Tidak pernah sia-sia, saudara. Kuasa Roh Kudus terus menghiburkan, kuasa Roh Kudus terus memberikan pengharapan dan kekuatan. Saudara-saudara, mari rindukan jamahan Roh Kudus. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi saudara dan saya harus punya satu pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Sehingga saudara akan tetap kuat di dalam Dia. Saudara-saudara, tanda awal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berbunyi seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Haleluya. Ayat yang kedua, haleluya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Haleluya, haleluya. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, pada saat pencurahan Roh Kudus itu, seperti ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Dan tiba-tiba saudara, mereka masing-masing, terus ayatnya dibuka terus. Mereka masing-masing saudara-saudara, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Haleluya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ada banyak orang yang hadir pada saat itu saudara-saudara. Ketika orang-orang percaya yang ada di atas loteng Yerusalem itu mereka berbicara, mereka bingung semua loh. Kok dia bisa berkata-kata dalam bahasa Arab? Dia bisa berkata-kata dalam bahasa Pamplia. Dia bisa berkata-kata kok ngerti ya? Saudara-saudara, mereka bisa mengerti ada banyak bahasa-bahasa di situ. Sedangkan saat itu yang dibaptis Roh Kudus mereka tidak mengerti apa artinya. Bapak Ibu saudara-saudara, tanda awal pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dikatakan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Saudara-saudara, dan tanda akhir pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya saat sekarang ini. Saudara dan saya harus terus berjuang untuk terus berada di dalam proses ini. Saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara mungkin yang saat ini juga sudah mengenal kepada Tuhan. Saudara harus sampai kepada ini saudara-saudara. Tanda akhir pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya harus terus menerus saudara-saudara dalam proses Tuhan. Memiliki 9 buah roh itu. Yang pertama, memiliki kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Mungkin saat saudara belum memiliki buah roh kasih ini, saudara akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, diuji saudara-saudara. Kalau saudara belum menang terus-menerus, saudara akan alami itu. Sampai saudara memiliki kasih, memiliki sukacita. Sukacita dalam keadaan situasi apapun saudara, bukan sukacita waktu kita dapat berkat saja. Memiliki damai sejahtera, ini buah roh saudara-saudara. Memiliki kesabaran. Saudara, kadangkala ada banyak di dalam kehidupan kita, kita kurang sabar. Tetapi saudara dan saya akan terus dipimpin oleh Tuhan. Untuk saudara boleh memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
bahkan penguasaan diri. Ini saudara yang akan kita raih di dalam kehidupan kita, berdoa kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya semakin memiliki buah-buah roh ini. Walaupun kita dalam proses jatuh bangun. Tapi saudara, ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, saudara seringkali dijamah oleh Tuhan, saudara akan terus dibawa dalam buah-buah roh ini. Sehingga orang-orang akan melihat, kok berubah ya? Kok suami saya berubah? Istri saya berubah? Bukan karena dinasehati saudara, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Saudara, mari kita harus terus membuka hati buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sebagai yatim piatu, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kita bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, saudara dan saya bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Saudara sudah merindukan akan jamahan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum pernah merasakan jamahan Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan saat ini. Minta agar Tuhan menjamahku, ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari mohon kepada Tuhan agar roh Allah yang hidup itu, Roh Kudus itu memenuhi di dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan buka hati di hadapan Tuhan untuk jamahannya. Sehingga Tuhan akan mengambil alih di dalam segala sesuatu masalah dan pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini yang perlu saudara dan saya lakukan adalah buka hati di hadapan Tuhan. Dan waktu saudara menyembah, jangan ada yang berdiam diri saudara-saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Mari saudara mulai menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuh mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Penuh kerinduan, katakan kepada Tuhan saat ini, haleluya. Jiwa kita akan tenang bersama dengan Tuhan di dalam naungan Roh Kudus-Nya, haleluya. Haleluya Yesus, amin. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antara-Mu menyembah. Haleluya, ku buka hati, ku buka hati. Amin, haleluya. Saat ini izinkan Roh Kudus akan melawat kita secara pribadi. Izinkan Roh Kudus saat ini akan mengambil alih di dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia mau memenuhi setiap hati kita. Dia mau menjamah kita. Saat kesempatan ini, adakah di antara saudara yang saat ini sungguh-sungguh rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus?
Silakan saudara angkat tangan. Silakan saudara angkat tangan saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tangan yang terangkat. Terima kasih buat tangan yang terangkat. Ada lagi saudara yang lain saat ini. Katakan, Tuhan, jamah aku saat ini. Jamah aku saat ini. Haleluya. 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 Mari kita akan berdiri bersama-sama saat ini. Haleluya. Maukah saudara sudah mengangkat tangan, saudara akan maju ke depan. Saudara akan didoakan secara khusus sementara yang lain yang ada di tempat duduk masing-masing. Saudara juga berdoa secara khusus di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan yang sudah mengangkat tangan, saudara maju ke depan. Tidak perlu malu. Ini adalah urusan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Agar Tuhan terus menjamah kita. Tuhan akan terus melawat kita. Haleluya. 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 Yesus. Amin. Haleluya. 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 Sementara singa akan terus nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Kudus penuhiku. Haleluya. 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 Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yesus. Mengalirkan. Ku buka hati untuk jamah. Buka hati. Haleluya. Haleluya. Mari buka hati di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Minta agar Allah menjamah kita saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hati aku. Ku buka hati. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Kau melihat kerinduan yang selalu dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Allah akan memenuhi senantiasa Tuhan. Untuk hidup di dalam kemenangan, lepas kemenangan dalam nama Yesus. Dikarabaya takarabaya syadarabaya takaramu. Dirabaya takarabaya darabaya syadarabaya takarabaya darabaya syadaramu. Dalam nama Yesus, jamah, jamah dalam nama Yesus. Penuhi dengan kuasa-Mu. Penuhi dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dikarabaya takarabaya darabaya darabaya syadarabaya takarabaya syadaramu. Haleluya. Haleluya. Buka hati buat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Masalah mengalir. Masalah Indonesia. Dalam nama Yesus. Dikarabaya takarabaya takarabaya syakarabaya darabaya darabaya darabaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cikarabaya takarabaya darabaya syadarabaya takarabaya syadarabaya. Akan ada musuh seracun. Buka hati.
Tuhan yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, ucapan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu ya Tuhan. Aku mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Shikarabaya karabaya syata karabaya darabaya syadara. Mari menyembah Dia saudara. Pakai kesempatan ini, pakai kesempatan itu menyembah kepada Tuhan. Irabaya darabaya lalabaya syadara. Rabaya darabaya syadara ya darabaya. Irabaya takarabaya syadara baya darabaya darabaya syadara ya darabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Irabaya syadara baya darabaya takarabaya syadara. Irabaya takarabaya darabaya syadara baya darabaya takarabaya syadara baya takarabaya syadara. Haleluya. Menggali kuasa Roh Kudus-Mu. Menjamah Tuhan. Irabaya darabaya syadara baya darabaya darabaya syadara baya darabu. Irabata karabaya syadara ya lalabaya darabaya syadara. Haleluya. Irabaya darabaya darabaya syadara baya darabaya syadara. Saya kepada pendeta jangan kamu keraskan hatimu. Irama kerasik karata kaya rana kerasik karata kaya urama sakarata kaya rana irama sakarata kaya Menyembah-Mu di altar-Mu, di menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sorak-sorai bersama-sama. Haleluya, haleluya. Halawarasika rabababalawarasika. Terima kasih rawarasiki di harabababalawarasika. Terima kasih untuk lawatan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Di harabababalawarasika halawarasika. Kami menerima pengurapan dari tempat yang tertinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau membekali kami, Engkau memperlengkapi kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang Kau sudah pakai pagi hari ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Membawa kami untuk kami penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan. Di
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Engkau menopang hamba-Mu ya Tuhan. Kekuatan yang ekstra Engkau nyatakan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa memberkati Bapak Gembala yang saat ini sedang ada di rumah sakit ya Tuhan. Kekuatan Roh-Mu juga akan menopang hamba-Mu Tuhan. Semangat yang lebih lagi Engkau terus nyatakan ya Tuhan. Mujizat demi mujizat Engkau sudah nyatakan bagi hamba-Mu. Dan kami percaya masa pemulihan Engkau juga Allah yang campur tangan secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mempercayakan setiap ucapan syukur kami melalui kebenaran firman-Mu, kehadiran-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan, melalui pujian penyembahan yang boleh dinaikkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Boleh bersorak-sorai kembali bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Dimanapun kita ada, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita memberikan persembahan untuk pelayanan di sepanjang minggu ini akan berjalan kembali. Hari ini hari yang terakhir dalam doa pencurahan, kita sudah diberkati, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga untuk KKA, komisi akan berjalan seperti jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, pagi hari ini saya tekankan di dalam pelayanan di tanggal 27 Mei. Tinggal 4 hari lagi Bapak Ibu. Kita akan terus doakan supaya melalui ibadah kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, Tuhan akan nyatakan lawatannya. Amin. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan, ada kesembuhan ilahi yang Tuhan akan nyatakan. Persiapkan diri kita dan seluruh sidang jemaat kami mengundang untuk hadir di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani tanggal 27 Mei. Dan juga buat saudara-saudari, ada keluarga yang sedang sakit, mereka akan dipersiapkan mulai hari ini untuk mereka juga akan menerima lawatan Tuhan. Di tempat ini yang tidak dapat hadir di rumah masing-masing, ada link yang akan diberikan melalui Zoom yang kita akan sama-sama ikuti oleh pelayanan Ibu Pendeta Mariati dari Surabaya. Kiranya tangan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Kita mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita akan bawa kemuliaannya yang semakin besar dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah penyertaannya akan menyertai setiap kita. Angkat tangan kita, katakan, kemuliaan-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dinyatakan, kebangkitan dari neraka.
pergumulan kami. Kami memandang kepada Allah yang termulia, Allah yang agung, Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu yang terbesar dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percayakan seluruh umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, maupun yang beribadah secara live streaming dan juga ibadah youth anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang memberkati, menyertai di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Engkau terus memberkati, mengurapi, dan akan semakin pakai pribadi lepas pribadi untuk menyatakan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percayakan pelayanan di sepanjang minggu ini. Kami mempercayakan ibadah kebangunan rohani tanggal 27 Mei. Biarlah tangan Tuhan akan memberkati, nyatakan lawatan-Mu, kuasa-Mu, kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Karena Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam perjalanan pulang dari tempat ini, seluruh aktivitas sepanjang hari ini dan minggu yang baru. Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan mengangkat tangan kita karena Allah siap memberkati kita saat ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang yang kedua kali menjemput kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Haleluya Yesus.